Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari ini dan renungan firman Tuhan sesuai dengan bacaan Alkitab kita setiap hari sudah sampai di dalam kitab Bilangan pasal 30, 31 dan 32. Pagi ini sebelum melakukan aktivitas kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di dalam kitab Bilangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Amin. Saudara, renungan firman Tuhan pagi ini dengan tema pembalasan itu adalah hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Sesuai dengan Roma pasal 12 ayat 19 bagian B. Nah, saudara, dari ayat-ayat yang kita baca, khususnya seluruh pasal 31 ini, kita menjumpai seolah-olah Tuhan itu adalah Tuhan yang kejam. Seolah-olah Tuhan itu melanggar perintah yang telah Dia buat. Apakah perintahnya? Apakah larangannya? Jangan membunuh. Itu tertulis di dalam bagian 10 hukum Taurat. Tetapi kenapa di dalam bagian ini Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk berperang, untuk membunuh bangsa Midian. Bahkan ketika bangsa Midian dikalahkan, maka firman Tuhan ayat-ayat berikutnya mengatakan barang-barangnya dijarah. Lalu perempuan-perempuannya juga ditawan, Bapak Ibu. Kita bisa merenungkan, apakah Allah itu kejam ketika kita melihat bagian-bagian ini. Nah, Bapak Ibu, kita boleh merenungkan kenapa bangsa Israel, khususnya yang dipimpin oleh Musa, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu berperanglah, tumpaslah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ada 3 hal yang kita renungkan pagi ini. Yang pertama, ketika Tuhan memerintahkan untuk berperang, maka kita melihat bahwa Tuhan menunjukkan kepada Musa dan bangsa Israel, kepada umat Tuhan, bahwa Dia adalah Allah Tuhan yang berotoritas. Saudara-saudara, di dalam kasus khusus, memang seolah-olah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan. Satu contoh, Bapak Ibu, polisi, ya, larangan rambu dan lain sebagainya, dia kan yang berotoritas, saudara. Tetapi dalam kondisi tertentu, saudara, satu contoh mengizinkan kendaraan sepeda motor boleh lewat. Padahal di situ ada larangan sepeda motor tidak boleh lewat di jalan itu. Kenapa seolah-olah polisi ini melanggar perintah yang dia telah buat? Karena dia melihat kasus khusus bahwa di tempat lain terjadi kemacetan yang luar biasa. Jadi untuk mengurai kemacetan, maka polisi mengizinkan supaya sepeda motor lewat. Walaupun ada larangan, sepeda motor dilarang masuk. Yang kedua, saudara, mobil ambulan. Kenapa seolah-olah melanggar lampu merah dia tetap jalan, yang lain disuruh minggir semua, bahkan jalannya tidak beraturan, tidak sesuai lajur dan lain sebagainya, karena mobilnya ada tulisannya ambulan dan itu adalah otoritasnya. Polisi yang pakai seragam itu adalah otoritasnya. Demikian juga Tuhan kita, saudara. Dia berotoritas, dia berkuasa, mau memerintahkan apa saja, dia punya kuasa. Yang kedua, saudara, kenapa bangsa Midian harus ditumpas? Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ke-16, di situ terutama para perempuan, saudara, karena mereka telah mempengaruhi suami-suami mereka untuk menyembah berhala. Karena sudah dipengaruhi oleh nabi palsu yang namanya Bileam. Jadi saudara, di hadapan Tuhan yang namanya penyembahan berhala itu dosa yang sangat serius. Dan seolah-olah tidak ada pengampunan. Karena orang yang melakukannya pasti dihukum mati. Jadi daripada orang Israel banyak nanti yang akan hanyut kepada penyembahan berhala, maka di situ dikatakan perempuan-perempuan ditumpas. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kenapa bangsa Israel mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, walaupun perintahnya adalah berperang, bunuhlah, tumpaslah, karena bangsa Israel mentaati perintah Tuhan. Dalam kasus khusus, saudara, bangsa Israel, umat Tuhan, dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan, alat di tangan Tuhan untuk membalas musuh-musuhnya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tetap Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang mengampuni, saudara, Tuhan yang panjang sabar. Dan biarlah kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita lakukan sebaik-baiknya dengan hidup takut akan Tuhan, dengan hidup mentaati perintah-perintahnya.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.